Kebanyakan orang di sekitar kita itu masih belum peduli sama sampah. Biar suami disiplin gimana tuh caranya? Berantem dulu ya. Jadi kalau emang kita nggak niat ya kita bakal nggak aware, nggak peduli kan jatuhnya. Seneng sih, jadinya kayak bawaannya tuh pengen post di Instagram. Kan bawa goodie bag sendiri ya. Bubu masukin ke sini aja. Ini riweuh si Neng teh atuh bawa kayak gitu. Ayo ngomong di walungan gitu. Terus di kata-kata terakhirnya, di mana bapak ibuna gitu. Halo, nama saya Fatela Rola. Karena yang Bani Muhyiddin, panggilannya Lala. Instagram saya Donat Hipu. Nama lengkap Dinda Nurgria Kamil. Perkenalkan, nama saya Sani sebagai masyarakat yang tercerahkan. Halo, nama aku Levin. Aku dari Diskominfo Jabar. Ya, aku SK dari Diskominfo Jabar. Nama aku Reni. Jadi aware-nya sendiri itu pas jadi ibu-ibu gitu. Pas udah benar-benar tanggung jawab sama sampah pribadi dan rumah tangga di rumah sendiri gitu. Si puisi itu ya, kan juara puisi, saya tuh juara puisi ketiga se-Jawa Barat waktu itu. Waktu baca puisi itu. Jadi si kalimat pertama itu, ayo ngomong di walungan gitu. Terus di kata-kata terakhirnya, di mana bapak ibuna gitu. Ngerti gak sih? Itu teh ngomong-ngomong ternyata sampah. Terus nanya di mana bapak ibuna, kemana bapak ibuna gitu, siapa ini yang buang gitu. Dari situ. Sebenarnya waktu itu pertamanya tuh waktu pandemi. Milah sampah itu udah sebulan kira-kira. Ya itu kan salah satu kesadaran dari diri kita sendiri ya. Gimana caranya kita peduli sama lingkungan kita sendiri gitu. Hal kecilnya itu ya peduli dengan sampah yang kita hasilkan. Saya tuh mau belajar memilah sampah, jadi ya biar selain kita bisa menjaga lingkungan, juga kita itu sebenarnya bisa ngebantu orang lain loh dari sampah itu. Keresahan yang pertama karena suka bikin konten tadi kan. Yang kedua adalah ketika TPS Sarimukti itu kebakaran. Kalau di jalan suka lihat nggak sih banyak penumpukan sampah di mana-mana. Nah itu tuh kayak, aduh ini tuh aku bisa nih bervalue atau mempunyai gerakan sedikit lah dari rumah sendiri gitu. Sebenarnya ya Kang ya, sulitnya tuh memang di ini aja sih teknis ya, dan edukasi sebenarnya apa aja yang harus dipilih gitu. Hal tersulitnya tuh sebenarnya karena orang-orang rumah tuh belum ikut memilah sampah. Jadi Kayak aku tuh udah nyediain nih tempat-tempat yang tempat sampah yang ini buat yang organik, yang sini nggak organik gitu. Nah kadang suami itu ngebuang kayak box makan gitu ya, ayam gitu, itu langsung di tempat yang nggak organik, padahal di dalamnya itu ada tulang-tulang kayak gitu. Tapi lama-kelamaan aku kasih terus tuh video-video ngompos di rumah, setiap hari tuh dikirim-kirimin di Reels. Akhirnya dia bilang, yaudah coba contohin kayak gimana. Nah aku dulu yang bergerak mengkompos sendiri, baru suami lihat akhirnya mau bantu. Jadi mengedukasi orang rumah itu kesulitan yang aku alami pertama. Pokoknya pertama kali itu niat yang kuat. Iya harus disiplin sih kan, selain niat juga kita emang harus disiplin gitu, harus memaksa gitu. Sebenarnya di rumah saya tuh cuma 2. di dapur kita minimal sampah organik dan anorganiknya dulu gitu. Jadi organik tuh karena di rumah juga ada taman kecil gitu ya, di situ kita selalu buang di situ. Jadi kompos buat di rumah aja, keperluan rumah aja. Nah yang lainnya baru dipilih-pilih kayak. Nah kalau misalkan nggak punya lahan, yang penting itu punya minimal pot bekas deh minimal, atau wadah cat, nggak wadah cat kan agak besar ya, mungkin yang paling mudah adalah pot bekas yang nggak terpakai, itu sangat mudah ya didapatin gitu. Jadi ketika ada sisa masakan sampah buah atau sampah makan dapur gitu ya, sisa makanan itu tinggal dimasukin aja ke pot, ditambahin tanah, ditambahin air beras, pakai unsur coklat, selesai. Konsisten. Paling Konsistensi coba hanya
menurut aku sih perlu juga disupport sama ya emang tugas semua orang lah intinya, berbagai pihak. Rada molornya kalau kitanya lagi sibuk gitu kan. Jadi ketika udah penuh, waduh belum ada waktu buat nyetorinnya nih gitu. Tapi untungnya sekarang kan udah banyak bank-bank sampah yang keliling ya. Jadi mereka tuh seminggu sekali ada di titik-titik tertentu yang mungkin dekat dari domisili kita. Nah, kita bisa drop off di situ. Tinggal cari info aja sih. Sekarang kan banyak ya bank sampah tuh yang aktif di sosial media gitu kan. Mereka pasti share, kita mau ada bank sampah keliling nih nanti di hari apa, di daerah mana, jam berapa. Nah itu kita tinggal ikutin aja gitu. Seneng sih, jadinya kayak bawaannya tuh pengen post di Instagram. Nyari validasi. Enggak, bukan. Jadi kayak kan intinya sih sebenarnya biar mengajak orang. Tapi kan sekaligus kita juga jadi seneng aja gitu, pengen dilihat orang. Ya bahagia sih karena ya sebenarnya emang nggak sulit juga gitu milah sampah kalau misalnya emang dibiasain dan menjadi hal sehari-hari, udah jadi keseharian. Jadi ya enjoy juga gitu ngelakuinnya. Ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi ketika beres masak, si sampah masakannya dibuang ke tempat yang lain. Ketika nyapu residu ya, sampah residu dibuang ke tempat sampah yang berbeda. Jadi kayak ada kepuasan dan kesenangan tersendiri gitu. Aku bisa nih kayak gini di rumah gitu. Yakin karena emang orangnya positif banget ya. Enggak deh. Karena emang ya sesimpel sekecil apapun yang kita lakuin gitu ya untuk lingkungan, Walaupun masih hal kecil, tapi kalau dari setiap kita mau memulai hal kecil ini ketika banyak orang yang melakukan pasti jadi hal yang sangat besar. Oh iya dong, jelas percaya karena yang sekarang udah terlihat selama sebulan pun gitu kayak ada rasa kepuasan ketika setor kembang sampah cuman seplastik kecil gitu. Ajakan khususnya untuk warga Jabar nih, kita hidup life with less ya atau zero waste gitu. sesimpel ngurangin sampah plastik atau bawa tumbler sendiri gitu ya, itu benar-benar berdampak banget sih buat lingkungan. Dan Soal sampah ini ya, biar kita sadar kalau sebenarnya sampah yang nggak kita pedulikan saat ini mungkin ya bisa aja itu berdampak pada anak cucu kita nanti. Jadilah tukang sampah yang bijak. Kayak gitu. Ya, itu kayak kita, karena kita tukang sampah gitu. Pemilah sampah itu bukan cuman untuk lingkungan, tapi kita juga bisa bersedekah dengan sampah itu. Mari kita semua percaya kalau semua pergerakan kecil itu akan ada dampaknya yang lebih besar di masa depan. Itu sih.